anak dari 4 bersaudara, aku anak paling kecil. Aku tuh mainannya kakak-kakak aku. Kalau aku belum nangis, mereka tuh nggak akan berhenti. Dan sampai sekarang gue inget, aku tuh sering banget digangguin sama kakak-kakak aku ini. Aku dulu waktu kecil, aku nyesel banget. Aku nggak pernah kayak main di luar rumah segala macam. Sementara kakak aku tuh yang jatuh dari tangga, jatuh dari pohon, main di sawah, yang gitu. Sementara aku tuh anak mamah banget. Aku tuh selalu sama mamah banget. Jadi di rumah aja aku mau ngapain pun aku harus lihat mama ada di situ, mah gitu, oh ada mama, oke, baru aku diam gitu. Dan waktu aku kecil aku paling takut sama kucing. Terus aku paling suka di tiduran di badannya mama, di rangkulannya mama, selalu, nggak pernah enggak. Terus aku juga nggak bisa tidur kalau kepala aku tuh nggak nungker ke badannya papa. Terus aku pernah waktu kecil aku lupa jalan pulang dan aku nggak tahu alamat rumah di mana. Sampai sore kakak aku tuh jahil banget, super jahil. Teicha sama Mang Adi tuh, sama Adi tuh jahil banget. Mereka tuh orang yang paling jahil. Bella mana ya? Mana? Aku dipanggilnya Ea kecil. Bella mana ya? Bella nggak ada. Udah tinggalin gitu. Emang nyebelin banget. Aku ditinggalin. Aku masih SD, aku nangis di bawah pohon. Aku nangis di bawah pohon. Ada guru aku namanya Pak Cepi nanya, Bella kamu kenapa? Kamu bukannya kamu dijemput? Mana? Aku nggak pulang. Oh nggak pulang, ditinggalin gitu kan. Rumahnya di mana? Nggak tahu. Pokoknya pagarnya coklat tinggi gitu. Di sebelah aku ada rumahnya tanah kosong, depan rumah. SD kelas 4 ya? 3. Terus udah gitu, aku nggak tahu. Akhirnya aku baru sampai rumah tuh malam deh. Itu naik motor. Dibawa muter, ini bukan rumahnya, bukan serandom itu. Pokoknya aku ingetnya ada pasar lurus, udah ada pasar. Jalan apa Bella? Nggak tahu. Aku nggak tahu loh. Nah itu pelajaran buat anak-anak zaman sekarang. Kan anak zaman sekarang lebih pintar dari aku dulu deh. Karena kayak keponakan aku aja tuh masih SD kelas 2 sekarang. Onil, arah sama Onil di mana? Di jalan gitu. Oh ini orang pintar, berarti dulu gue kenapa nggak tahu ya sebelum. Dulu aku tuh terlalu mengandalkan kakak-kakak aku. Jadi aku tuh nggak pernah mau tahu nomor rumahnya berapa aja gue nggak tahu, astagfirullahaladzim sumpah. Gitu. Dan aku tuh udah kayak sering hampir 3 kali aku hilang waktu aku kecil, kayak lagi di mall tiba-tiba aku udah dibawa sama ibu-ibu Chinese gitu, udah digendong. Digendong sampai kayak ngeri banget. Udah terus ada yang satu lagi tuh aku dibawa juga, so aku tuh kayak udah mulai seneng. Tiba-tiba mama, Bella dari Bandung ditunggu di lobi utama gitu. Terus kayak aku kayak denger suara nama aku. Terus aku yang disuruh tuh, aku masih digendong, akhirnya aku disuruh turun. Aku nggak mau, orangnya masih gendong. Aku mau turun, aku bilang mama, itu teriak, aku nangis. Abis dari mana? Jalan-jalan gitu. Padahal. Terus kata mama, kamu tuh Bella hilang terus, kata mama gitu. Di mall tuh aku udah berapa kali hilang terus. Lutfi, aku inget karena dulu aku pernah lomba nari Bali. Aku les nari Bali. Dulu aku pernah lomba di TK. Kita dari TK ke rumah aku naik beca berdua. Jadi aku masih inget sampai sekarang. Aku punya temen namanya Lutfi dan Gita teman SD ya. OSIS sama udah. OSIS juga karena kakak aku dulu ketua OSIS, jadi aku didaftarin. Oh, Paskibra. Oke. Kata mama, kamu hitam banget pulang ntar kulit kamu abu-abu loh. Kenapa tertarik dari Paskibra? Karena aku liat kakak aku di Paskibra. Gila, gue nggak punya ini banget ya, nggak punya pendirian. Bella juga ikut gitu. Waktu pas SD, pengen tahu kayak kenapa ya kakak gue ikut. Apa yang kakak aku lakuin juga. Karena menurut aku tuh bener apa yang kakak aku lakuin. Padahal dia bercanda ngerjain gue. Rp70.000. Itu sinetron kan? Film Sinetron judulnya Olga si sepatu roda. Pemeran utamanya Sisi Priscilia. Gue dialognya apa coba? Olga, udah selesai. Cuman manggil Olga, udah pulang. Tapi nunggunya, masya Allah, berjam-jam. Lu gimana bisa masuk audisi itu dulu? Diajakin nama Dwi Andika, teman aku. Traktir makan deh, kayaknya aku traktir makan mama pasti.
Karena aku senang banget, gila aku umur berapa aku bisa punya uang 75.000, gila loh itu. Wah, banyak banget, senang banget itu. Ya, gila itu senang banget. Coba gue kasih tonton publik tahu juga. Hap. Coba ya, udah set bangun, udah minum. Oh enggak, lihat jam dulu pasti. Lihat jam berapa? Oh masih lama, tidak. 3 kali kayak gitu, 3 kali. Nggak bangun, ya bangun lihat jam. Oke, ambil minum. Terus pasti kalau pagi itu udah ada jus di samping aku, pasti aku langsung minum jus, jus sayur, jus buah. Udah sambil bangun lihat handphone gitu. Alhamdulillah. Kenapa itu? Kenapa kamu? Aku lagi belajar menguatkan iman aku untuk tidak di-endorse. Lagi belajar. Enggak sih, sebenarnya aku pernah ngambil paket-paket endorse. Aku sampai ke Lombok, aku saking bingung mau fotonya kayak gimana. Enggak, karena aku itu paling suka foto yang menurut aku bagus baru aku posting. Aku nggak bisa asal foto. Ini foto cekrek langsung posting, itu aku nggak bisa. Pertama karena poin itu, habis itu saking aku tuh orangnya agak-agak harus perfect banget untuk satu buah gambar. Jadi aku pernah ke Lombok hanya untuk foto-foto endorse, barang-barang endorse. Ke Lombok, barang-barang endorse, apa ya? Power bank, oke. Telepon, apa ya? Gitu kan, iya kan? Terus jepitan peniti, gitu. Nggak bisa yang tiba-tiba background belakangnya biasa, nggak bisa. Aku nyari backgroundnya belakangnya pantai atau apa gitu. Terus sampai satu saat aku mikir, sampai aku ditawarin lagi, sampai akhirnya aku mikir aku nggak punya waktu untuk aku nyari tempat yang menurut aku bagus dan untuk aku foto dan aku posting gitu. Jadi ya karena aku ngerasa akunya juga nggak siap, kasihan ke merekanya karena ntar nunggu mana mbak fotonya gitu ya. Jadi ya mendingan aku tolak gitu. Ada yang masih ada yang aku kasihin, ada yang ikutan bazar. Neneng jebret. Iya bener. Bener nggak? Dia ngomong gitu kan? Kenapa dia bilang gitu? Ya lo nggak nanya kemarin kenapa? Enggak. Kan tanya bela sendiri kadang gitu. Kata dia gitu, gue nggak suka bohong sih ya, tapi daripada bohong mendingin diem kan. Jangan deh. Ini zaman waktu. Oh gini, karena menurut dia aku tuh cuman kelihatan tenang, kalem tuh cuman kalau lagi diem dan kalau lagi difoto. Tapi kalau udah ngomong, kalau udah bercanda, bercandanya tuh jebret gitu. Ini kayak jebret tuh kayak kena. Aku tuh nggak enak untuk ngomong ke orang. Aku lebih baik aku jujur, orang itu ngerasain semuanya daripada aku kayak harus pura-pura gitu loh. Aku tuh terlalu ngejebret kalau ngomong. Iya gitu. Untuk rambut sih alhamdulillah nggak ada sih ya mbak. Karena aku tipe orang yang suka keramas. Maksudnya aku tuh rajin keramas tapi aku nggak pernah keramas itu setiap pagi, pasti aku setiap malam karena aku pikir dengan aktivitas di luar seperti sekarang dengan cuaca Jakarta juga yang panas gitu, kayak nggak mungkin kalau aku pulang ke rumah terus keringet yang ada di kepala itu aku tetap ada di kepala terus aku tidur gitu, kayak nggak mungkin kan. Jadi aku sebelum tidur pasti aku mandi dulu, aku keramas udah enak bersih baru aku tidur. Perawatannya creambath sih, masih creambath. Terus kadang-kadang kalau emang lagi kangen sama rambut aku ngeblow. Habis itu tetap ditutup lagi sih langsung oke. Seenggaknya seneng aja gitu oke. Sebenarnya aku tuh bisnis hijab dulu, abis aku pakai jilbab baru aku mulai bisnis segala macem. Cuman sayangnya dengan kesibukan aku yang ada, dengan kurangnya orang-orang yang kerja di aku, dan semua keputusan harus ada di aku, sementara aku itu pergi ke sini, jadi itu belum kepegang gitu. Dan rencananya sih insya Allah nanti tahun depan baru mau produksi model baru lagi. Sekarang sih lagi istirahat dulu semuanya.